Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Terima kasih ya sudah kembali mendengarkan. Hari ini aku mau mengajak kamu merenung sebentar tentang sesuatu yang diam-diam mungkin pernah melukai kita. Saat kita disalahpahami. Mungkin kamu pernah merasakannya di saat kamu tulus membantu malah dianggapnya sok tahu. Kamu diam untuk menjaga hati, tapi dikiranya menjauh. Atau kamu coba jadi diri kamu sendiri, malah dikiranya berubah. Atau bahkan kamu sedang belajar bagaimana personal branding, tapi malah dikira sombong, flexing, atau terlalu berbangga diri. Dan akhirnya kita kehilangan tempat di hati orang-orang. Sakit ya? Ya, karena kita tahu kita tidak seperti yang mereka sangka. Tapi, sekuat apapun kita menjelaskan, akan tetap ada orang yang memilih untuk menilai dari apa yang mereka lihat. Memilih menilai dengan kacamatanya sendiri tanpa mau memeriksa, barangkali kacamatanya yang berdebu ya. Ya, padahal hati kita menyimpan cerita yang tak sempat diceritakan. Tapi teman-teman, mari kita ingat ini baik-baik ya. Kita ini tidak hidup untuk dimengerti semua orang. Kita hidup untuk dimengerti oleh satu zat yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Allah tahu isi hati kamu. Dia tahu niat kamu, usaha kamu, air mata kamu, atau bahkan luka yang kamu tutupi dengan senyuman itu. Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya manusia, tapi dia pun pernah loh disalahpahami, dituduh gila, pendusta, pemecah belah, padahal beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan kalau mau dibandingkan, tentulah kita belum ada apa-apanya. Jika beliau saja diuji dengan salah paham, maka kita pun sedang berjalan di jalan para orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Lihat kan, bukan dengan marah, bukan dengan membalas, tapi dengan kata-kata yang baik. Karena kita tahu, tugas kita bukan membenarkan semua penilaian, tapi menjaga diri tetap dalam kebaikan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan ketika disalahpahami? Yang pertama, tetaplah jadi baik. Jangan biarkan luka mengubah kamu menjadi keras. Kedua, jika perlu, jaga jarak. Bukan untuk membenci atau bukan juga pertanda kamu marah, tapi untuk menjaga hati. Dan yang ketiga, doakan mereka ya, karena barangkali mereka pun menyimpan luka yang tidak kita ketahui. Dan yang paling penting, jangan lupa, Allah gak pernah salah paham terhadap kamu. Dia tahu siapa kamu, ya dia tahu siapa kamu saat semua orang salah melihat. Dia tahu perjuangan kamu, dia tahu tangis kamu yang tidak kamu ceritakan kepada siapapun. Teman-temanku, jangan menyerah untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu. Jangan rusak ketulusan hanya karena kecewa pada penilaian manusia. Kamu tetap berharga, bahkan jika nggak ada yang paham. Kamu tetap layak dicintai, setidaknya oleh dirimu sendiri dan Allah. Terima kasih sudah mampir ke ruang podcast rumah ini hari ini. Jika ini mewakili isi hati kamu, yuk bagikan. Semoga menjadi sebab kebaikan untuk sesama. Dan barangkali di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan. Iya, mungkin ada hati lain di luar sana yang sedang lelah dan butuh diingatkan bahwa dia nggak sendirian. Sampai jumpa di episode selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.